Baik, langsung saja yang pertama, fondasi ilmu kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama ada matematika dan statistika, digunakan dalam pembelajaran mesin, probabilitas, logika, dan optimasi. Contohnya, algoritma regresi dan pohon keputusan. Yang kedua ada ilmu komputer, dasar pemrograman, struktur data, dan algoritma dibutuhkan untuk membangun sistem AI. Dan yang ketiga, logika dan penalaran, membantu dalam membuat sistem berbasis aturan seperti pakar, termasuk di dalamnya penalaran edukatif dan indukatif. Yang keempat, psikologi kognitif, mempelajari bagaimana manusia berpikir, belajar, dan mengingat. Konsep ini diadopsi untuk membentuk sistem seperti jaringan semantik dan simbol pengetahuan. Yang kelima, linguistik, digunakan dalam proses bahasa alami atau NLP seperti chatbot dan penerjemah otomatis. Yang keenam, filsafat dan etika, memberikan panduan etis dan pertimbangan logis tentang bagaimana AI seharusnya digunakan dan dikembangkan, termasuk dalam pengambilan keputusan otomatis. Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Seorang dosen bertanya kepada mahasiswanya, "Saya ingin mengetahui pola jaringan semantik kalian. Apa yang kalian ketahui tentang kata burung?" Bentuk jaringan semantik yang terekam dalam sistem ingatan mahasiswa. Jadi jaringan semantik di sini adalah representasi grafis dari konsep-konsep dan hubungan antar konsep yang mencerminkan bagaimana pengetahuan disimpan dan terstruktur dalam memori manusia dan sistem AI. Dalam kasus ini, burung adalah konsep pusat dan jawaban mahasiswa menunjukkan berbagai properti dan karakteristik yang terhubung dengan konsep tersebut. Untuk pemecahannya, yang pertama, tentukan konsep utama. Dalam hal ini, burung sebagai pusat informasi. Yang kedua, kumpulkan pengetahuan dari mahasiswa. Mahasiswa menyebutkan berbagai karakteristik seperti bersayap, bertelur, dan bisa terbang. Yang berikut, kelompokkan jawaban berdasarkan hubungan atau relasi. Misalnya, bersayap dan berkaki dua hubungannya memiliki, bisa terbang hubungannya dapat, makan biji-bijian, buah, dan daging hubungannya makanan. Dan yang terakhir, bentuk struktur hierarki atau jaringan dengan burung di tengah dan jawaban-jawaban lain sebagai simpul yang terhubung melalui relasi. Untuk pemetaannya, burung memiliki sayap dan berkaki dua. Burung dapat terbang dan berkembang biak dengan bertelur. Untuk kemampuan vokal, ada yang bisa berkicau dan ada yang tidak bisa berkicau. Dan untuk makanan, ada biji-bijian, buah-buahan, dan daging. Yang berikut di sini ada penalaran menggunakan forward dan backward reasoning. Dari fakta-fakta yang diperoleh adalah demam, batuk, dan batuk tersebut lebih sering di malam hari. Untuk soalnya, jelaskan langkah-langkah memperoleh kesimpulan jika teknik inferensi yang digunakan adalah forward reasoning dan backward reasoning. Yang berikut untuk hasilnya, yang pertama ada forward reasoning atau penalaran maju, mulai dari fakta lalu menerapkan aturan untuk mencari kesimpulan. Langkah-langkahnya, pasien mengalami demam atau A1 dan batuk atau A2, maka berdasarkan aturan R1 dan R2, dia mengalami demam biasa atau P1 dan batuk biasa atau P2. Kemudian karena P1 dan P2 benar, maka menurut R3 pasien terkena infeksi virus atau P3. Ditambah lagi jika pasien mengalami gejala tambahan atau A4, maka berdasarkan RR4 kesimpulannya pasien mengalami batuk keranjang atau P4. Selanjutnya ada backward reasoning atau penalaran mundur, mulai dari hipotesis atau tujuan lalu melacak ke belakang untuk membuktikan dari fakta. Langkah-langkahnya, kita ingin mengetahui apakah pasien mengalami batuk keranjang atau P4. Menurut aturan R4, ini benar jika pasien mengalami infeksi virus atau P3 dan menunjukkan gejala tambahan atau A4. Karena A4 diketahui benar,
kita harus membuktikan P3. Untuk membuktikan P3, kita harus cek P1 dan P2 melalui aturan R2 dan R1. Karena A1 dan A2 juga benar, maka P1 dan P2 benar, sehingga P3 benar. Akhirnya P3 dan A4 benar. Maka dapat disimpulkan bahwa pasien benar mengalami batu kerenjan atau P4. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Di sini teknik forward reasoning, alurnya fakta, aturan, dan kesimpulan. Untuk hasil akhirnya P4 atau batu kerenjan. Untuk teknik backward reasoning, alurnya kesimpulan, cek aturan, fakta pendukung. Untuk hasil akhirnya P4 atau batu kerenjan.